Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara solusi melebatkan buah tanaman pete yang tadinya sulit berbuah sepanjang musimnya. Sekalipun kunjung berbunga, pendulnya itu selalu rontok, tidak jadi buah, berbuah lebat seperti ini. Tanaman pete saya ini awalnya sulit berbuah sepanjang musimnya, tapi setelah saya rawat menggunakan pupuk racikan, bunga dan buah tidak lagi rontok, berbuah lebat seperti ini. Oke teman-teman, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan untuk merawat tanaman pete yang tadinya sulit berbuah menjadi berbuah lebat dan tidak rontok. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Kedua bahan inilah campurannya untuk menopang bahan utamanya nanti. Bukan ditabur, bukan dikocor, bukan dispray. Ini cara saya untuk merawat tanaman pete agar berbuah lebat yang tadinya sulit berbuah, bunga selalu rontok menjadi berbuah lebat dan tidak rontok. Kedua bahan inilah ya teman-teman campurannya untuk menopang bahan utamanya nanti. Teman-teman juga pasti tahu kedua bahan ini mereknya apa ya teman-teman, tidak perlu disebutkan. Dan banyaknya yang digunakan dari kedua bahan ini 1 butir berserta 1 sendok ya teman-teman yang digunakannya. Untuk cara langkah-langkahnya di sini saya akan memproses terlebih dahulu dari 1 butir obat ini menggunakan plastik kecil seperti ini untuk tahap memprosesnya agar lebih mudah ya teman-teman. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman. Jika sudah mencoba dengan cara ini, cara itu belum berhasil, tidak sesuai yang diharapkan. Walaupun menggunakan pupuk produk pabrikan, kadang juga bagus, kadang juga tidak berhasil ya teman-teman, walaupun menggunakan produk yang bagus. Tapi setelah saya mencoba dengan menyampurkan dua bahan ini ya teman-teman, saya racik lagi ya teman-teman, saya perkuat lagi kekuatannya. Tanaman pete yang tadinya mandul setiap musimnya itu tidak kunjung berbuah, walaupun kunjung berbuah atau kunjung berbunga, bunganya itu selalu rontok, tidak jadi buah ya teman-teman, langsung berbuah lebat dan tidak rontok. Oke, setelah ini untuk langkah selanjutnya untuk melarutkannya gunakan air berukuran 200 ml ya teman-teman, jangan banyak-banyak dikarenakan bukan ditabur. Cara saya yang akan saya sampaikan bukan ditabur, bukan dikocor, bukan juga dispraykan ya teman-teman. Lalu tuangkan ke dalam wadah seperti ini agar mempermudah waktu memproses atau menyampurkan terlebih dahulu bahan-bahan yang saya akan gunakan. Dan langsung saja dituangkan satu persatu bahan-bahan yang digunakannya seperti ini. Dan sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Kita lanjut ke tahap berikutnya ya teman-teman. Banyaknya yang digunakan dari MSG ini, jangan banyak-banyak, cukup menggunakan 1 sendok makan seperti ini. Kita takar ya teman-teman, cukup menggunakan 1 sendok makan saja. Jangan banyak-banyak, tidak baik ya teman-teman jika terlalu banyak menggunakan MSG atau yang disebut micin. Bukannya berbuah lebat, juga bisa mati tanamannya jika terlalu banyak menggunakan MSG ya teman-teman, juga menimbulkan hampa pada buah nantinya tidak isi. Oke, kalau sudah selesai dengan tahap pertama, kedua bahan sudah dilarutkan menggunakan air berukuran 200 ml seperti ini. Kita gunakan untuk bahan utamanya ya teman-teman, kedua butiran ini yang saya akan gunakan bahan utamanya. Pupuk yang sering digunakan jutaan petani kedua butiran ini adalah pupuk NPK 1616 yang digunakan beserta pupuk butiran hitam ya teman-teman, Petroganik. Sebelum menggunakan banyaknya kedua pupuk butiran ini, persiapkan terlebih dahulu alat untuk memprosesnya ya teman-teman, kain seperti ini. Dan banyaknya yang digunakan dari kedua pupuk ini cukup menggunakan 1 sendok pupuk NPK 1 sendok beserta pupuk Petroganik butiran hitam 1 sendok. Jangan banyak-banyak ya teman-teman. Inilah cara saya yang pernah saya coba, walaupun menggunakan bahan-bahannya sedikit tapi bisa untuk beberapa pohon ya teman-teman, bukan ditabur,
bukan dikocor, bukan dikespray. Mari simak cara dan langkah-langkahnya, nanti saya akan contohkan cara menggunakannya. Alasan saya menggunakan cara seperti ini tidak langsung dilarutkan beserta air ya teman-teman, jadi dihaluskan terlebih dahulu dengan cara ditumbuk untuk mempercepat saja agar cepat lebih larut, dikarenakan bisa langsung digunakan ya teman-teman, agar lebih cepat saja tahap meraciknya. Caranya bisa menggunakan cara masing-masing untuk cara menghaluskannya ya teman-teman. Cara saya menghaluskannya menggunakan martil kecil seperti ini. Dan sekiranya sudah selesai halus seperti ini, dan langsung saja dituangkan dengan air berukuran 200 ml yang sudah tercampur dua bahan yang pertama. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman. Dan jika teman-teman mau mengikuti dengan cara saya seperti ini, silakan. Tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja untuk mengatasi tanaman pete yang tadinya sulit berbuah sepanjang musimnya, walaupun kunjung berbunga, bunga dan buahnya itu selalu rontok ya teman-teman. Dan inilah cara saya untuk merawatnya, yang tadinya sulit berbuah selalu rontok menjadi berbuah lebat, lengket, tidak rontok mulus sampai panen ya teman-teman, menggunakan racikan paduan beberapa bahan seperti ini. Lalu untuk tahap berikutnya, persiapkan botol air mineral bekas seperti ini ya teman-teman. Jadi racikan yang sudah teracik beberapa bahan dimasukkan ke dalam wadah seperti ini agar mempermudah waktu menggunakannya, memupukkannya ke tanaman pete yang mau dipupuk. Dikarenakan cara menggunakannya bukan ditabur secara tunggal, bukan dikocor, bukan juga untuk dispraykan, melainkan menggunakan botol air mineral bekas seperti ini, lalu menggunakan paku seperti ini dan pisau. Dan kegunaan dari paku ini untuk melubangi dari tutup botol ini ya teman-teman, dikarenakan cara menggunakannya itu dikecrotkan, bukan ditabur, bukan dikocor atau dispraykan, melainkan dikecrotkan ya teman-teman, menggunakan botol air mineral bekas seperti ini. Lalu kalau sudah selesai dilubangi dari tutupnya menggunakan paku, kita tes ya teman-teman. Nah oke, sudah selesai, dan langsung saja ke cara menggunakannya, memupukkannya. Nah ini ya teman-teman, pohon petainya kita sorot bagian bawahnya saja, tidak semuanya ya teman-teman, agar gampang. Sorot bagian bawahnya, bagian akarnya. Lalu di sini saya akan memperagakan atau menyontohkan cara menggunakannya. Oke teman-teman, pisau yang sudah dipersiapkan tadi kita gunakan ya teman-teman untuk mencongkel kulit dari tanaman pete ini, bagian akar ya teman-teman, yang dicongkelnya seperti ini. Kita robekkan sedikit saja, dikira-kira ya teman-teman, seperti ini. Bisa diterapkan ke beberapa titik bagian akar ya teman-teman, seperti ini. Awas jangan sampai salah ya teman-teman, yang dicongkel atau yang dirobekkannya itu sedikit bagian akarnya seperti ini, atau bonggolnya bagian bawah ya teman-teman. Oke, sekiranya sudah cukup ya teman-teman, langsung saja digunakan dari racikan beberapa bahan yang sudah dimasukkan ke dalam botol seperti ini, dan langsung saja dikecrotkan seperti ini beberapa titik ya teman-teman. Untuk cara menggunakannya itu bisa 10 titik, lebih juga tidak apa-apa, lebih banyak lebih bagus ya teman-teman. Yang penting cara menggunakannya itu harus dengan rutin 10 hari saja pengecrotannya. Jadi tidak usah dilubangi baru lagi, yang bekasnya saja dikecrotkannya ya teman-teman menggunakan racikan ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.